Assalamualaikum. Selamat sore lur. Sore ini keadaannya cukup mendung, tapi mudah-mudahan selalu saya doakan dulur-dulurku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang suatu apapun. Amin. Kali ini kita bertemu lagi dengan kami Nizia Farm di Kampung Anggur Tengklek, Dusun Keposari, Kelurahan Katongan, Kecamatan Lipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu akan sangat menyenangkan ya lur, jika di pekarangan rumah kita, di halaman rumah kita bisa menanam anggur yang subur dan bisa berbuah lebat seperti ini. Ini sangat lebat buahnya, padahal ini cuma satu pohon, tapi banyak sekali, lebat sekali buahnya, dan cukup besar-besar dompolannya lur. Itu bahkan ada dompolan yang lebih dari 1 kilo per dompol. Ini adalah varian anggur dari Ukraina bernama Ninel. Varian Ninel ini karakternya sangat ginjah sekali, mudah sekali untuk dibuahkan, dan dompolannya itu termasuk dompolan yang besar. Di pohon yang sudah usia produktif, bobot per dompol bisa mencapai 1-3 kilo lur per dompol. Bayangkan jika dulur-dulurku semua punya satu pohon saja yang sudah besar dan berbuah 50 dompol begitu lur, kira-kira itu sungguh akan luar biasa ya lur. Nah, oleh sebab itu kali ini Nizia Farm akan berbagi ilmu, karena Nizia Farm ingin selalu berbagi ilmu bagi dulur-dulurku semua, agar dulur-dulur semua juga bisa menanam anggur dengan bagus, bisa mempunyai pohon anggur yang bisa berbuah dengan bagus, dengan lebat seperti ini, dan akhirnya bisa menikmati hasil tanaman anggur yang ditanam oleh dulur-dulurku semua sendiri. Oke, kali ini kita akan menjelaskan apa saja yang kita perlukan, yang harus kita siapkan jika kita ingin menanam anggur. Dari awal kita tanam untuk perawatan sampai berbuah, itu kita persiapkan apa saja sehingga kita bisa mendapatkan pohon anggur dan buahnya yang bagus seperti ini. Oke, simak terus ya lur. Oke lur, di depan kita sudah ada beberapa item. Ini adalah antara lain pupuk, ada juga obat jamur, fungisida, ada juga obat hama, dan ada juga pupuk buat pembuahan. Kita akan terangkan satu-satu ya lur. Di sini kami menggunakan pupuk NPK ini untuk pertumbuhan awal di masa vegetatif. Tanaman membutuhkan banyak unsur nitrogen, kami pakai pupuk NPK. NPK bisa segala merek, ini kami pakai yang simple aja, pakai Ponska. Ini juga bisa dipakai, bisa juga dipakai pupuk mutiara, itu juga lebih bagus karena tiap pupuk kandungannya berbeda-beda. Di sini untuk obat hama kami pakai Abasel. Ini Abasel, kurang terang ya. Nah, Abasel ini untuk hama trips dan lain-lain. Dan untuk fungisida kita pakai Amistar Top. Ini Amistar Top. Ini fungisida sistemik, dia bekerja pelan tapi pasti. Ada juga untuk hama kita juga pakai Matador. Nah, ini Matador buat kumbang kecil-kecil itu lur. Nah, ada juga kita pakai Samite 135. Ini untuk pembuahan, pupuk pembuahan di masa generatif kita ada MKP, kita ada KNO3 putih, ini KNO3 putih, dan ada juga boron, bukan borak ya lur, ini boron. Nah, ini ada satu lagi fungisida, kita pakai antrakol. Oke lur, kita terangkan caranya, cara aplikasinya. Untuk tanaman awal di usia tanam pertama kita pakai NPK. Kalau dulur-dulur sudah menanam anggur, itu nanti dikiranya 1 minggu, di usia 1 minggu itu mulai dipupuk. Dosisnya sedikit saja, cukup segini. Ini adalah setengah sendok makan NPK dicampur dengan 5 liter air, itu untuk anggur yang ditanam dalam pot, dan 10 liter air itu yang ditanam di grounding langsung di tanah ya. Itu kita berikan dosisnya seperti ini saja, setengah sendok makan ini selama 1 bulan, interval 1 minggu sekali. Jadi 1 minggu sekali kita pupuk
dengan dosis segini ini dalam 1 bulan. Nah, di bulan berikutnya, di 2 bulan berikutnya, kita tingkatkan lagi pupuknya menjadi 1 sendok penuh. Ini dipupukkan juga setiap 1 minggu sekali dengan takaran sama. Untuk pot itu airnya 5 liter, dan untuk grounding tanah itu airnya 10 liter dikocorkan merata. Kira-kira seperti itu lur. Bisa juga dulur-dulurku juga pakai pupuk organik, full organik juga bisa, seperti yang kita terangkan kemarin. Kita bikin pupuk dari urin kambing dan rumen kambing, itu juga bisa, karena pupuk organik itu akan bagus sekali buat pertumbuhan, dan ke depan untuk pohon anggurnya juga sangat bagus. Tapi bisa juga semi, jadi dulur-dulurku juga bisa pakai pupuk organik dicampur dengan diselang-seling dengan NPK juga bisa. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita berikan pupuk vegetatif ini kira-kira sampai batang pohon anggur itu sudah terbentuk besar dan sudah berubah menjadi coklat. Nah, di saat itu kita beralih lagi pupuknya menjadi pupuk vegetatif, pupuk generatif lur, maaf lur. Nah, salah satunya pakainya ini lur. Kita pakai ada boron, ada KNO3 putih, ini. Ada juga pakainya MKP. Ini semua adalah pupuk untuk merangsang pembungaan pohon anggur di masa pupuk generatif. Jadi pupuk masa vegetatifnya sudah dihentikan dan kita beralih ke masa pupuk generatif. Tentu tidak hanya di pupuk ya lur. Di saat perjalanan kita menanam anggur, tentu kita akan mengalami kendala-kendala yang mungkin terjadi, baik itu hama maupun serangan jamur. Nah, di sini kita akan terangkan juga bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini ada beberapa obat. Bukan berarti menanam anggur itu identik dengan obat-obatan yang selalu kita berikan, tapi obat-obatan ini kita berikan saat dia membutuhkan saja. Contohnya saat dia terkena serangan jamur ataupun penyakit. Nah, contohnya ini Samite 135 ini hanya kita gunakan di saat anggur kita daunnya terjadi seperti ini. Dia ada bercak-bercak putih, sebenarnya ini daunnya masih muda tapi seperti daun tua. Ini gangguan hama juga ini lur. Jadi kita pakai Samite 135 ini obatnya. Kalaupun tidak, ini tidak perlu digunakan. Nah, Matador juga sama. Ini untuk kutu-kutu kecil atau kumbang kecil itu dia pakainya Matador. Ini juga di saat hanya ada serangan. Kalaupun tidak ada serangan, ini juga tidak perlu digunakan. Nah, Amistartop jelas tadi ya lur. Ini sudah kita terangkan di video kita sebelumnya. Ini adalah fungisida, obat jamur yang kita biasa padukan dengan antrakol. Antrakol ini bentuknya serbuk. Kalau ini kontak itu biasanya kita gunakan di saat dia serangan jamurnya seperti ini. Nah, ini ada kuning-kuning di bawah daun. Ini kita pakainya antrakol. Dan juga ada satu lagi jenis jamur milde, nah, seperti ini kita pakainya antrakol. Kita semprot ini dia pasti akan gosong lur. Nah, seperti itu, ada 2 macam, yaitu kita pakai antrakol dan Amistartop ya lur. Nah, untuk abasel sendiri ini untuk kutu-kutu yang kecil. Ini untuk insektisida itu hama-hama yang kecil. Ini juga tidak pokok ya lur. Kita gunakan hanya di saat ada serangan hama tersebut. Kalau tidak ya tidak perlu kita gunakan itu. Jadi kuncinya kita harus tahu masa-masa penanaman anggur itu dari awal kita pupuknya vegetatif. Setelah kira-kira udah batangnya besar dan coklat, kita mulai ke pupuk generatif. Kira-kira seperti itu. Pupuk generatif juga tidak wajib ya lur. Itu sebenarnya hanya untuk memancing pembungaan. Kalaupun kita mau full organik dari awal, kalau pohon kita subur dan besar, itu juga sudah bisa berbuah di saat kita pruning. Nah, kira-kira seperti itu ilmu yang bisa kami bagi di sore ini ya lur. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di video berikutnya dengan tema yang lain tentunya, dalam berbagi ilmu lagi kepada dulur-dulurku semua tentang anggur. Oke, salam sehat, salam semangat dari Indonesia Farm. Jangan lupa dukung kami ya lur dengan like, share, dan subscribe kalau belum subscribe. Oke, biar kami lebih berkembang, biar kami bisa lebih bisa memberikan ilmu yang bermanfaat lagi, berbagi ilmu-ilmu lagi yang bermanfaat bagi dulur-dulurku semua. Oke, salam dari Indonesia Farm, Kampung Anggur Tengklek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.